hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang baik ini bagi kami. Kami akan belajar merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kami boleh hidup, kami percaya kepadamu. Tuhan, urapi kami, biarlah segala pengetahuan, logika, akal pikiran kami tunduk di bawah kuasa firman Tuhan, sehingga kami boleh taat melakukan firman tatkala kami mendengarkan apa isi hati Tuhan kepada kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah hamba-Mu ini dan kami semua yang mendengarkan diajar, dinasehati, dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan boleh diberi kesempatan oleh majelis gereja, Bapak Ibu Pendeta, terima kasih banyak. Sedikit saya bercerita Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang ada di sini ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan saya sehingga saya boleh ada sampai saat ini. Kalau Ibu Milka, dulu Ibu Milka ini melaksanakan praktek Bu ya di Tanjung Kaleb ketika Bapak saya ada di sana melayani. Dan menurut kesaksian beliau dan cerita dari mama saya, katanya Ibu Milka inilah dulu yang merawat saya ketika saya kecil. Kemudian untuk Bapak Pendeta Markus Lingga, ini betul-betul menjadi mentor yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya dulu mahasiswa di STT Kibaik, saya diajak ke sebuah tempat pelayanan di Rangkapau, di Gereja Kibaik Payuan, dan saya melihat betul-betul teladan seorang gembala yang saya pelajari dari sana. Itu sedikit cerita. Nanti akan berkembang di dalam pemberitaan firman, dalam kesaksian-kesaksian yang mungkin akan saya sisipkan di dalam pemberitaan firman.
Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari Injil Markus. Ini teks yang sangat lazim bagi kita, apalagi kalau kita sudah lulus sekolah minggu, ya. Dari Markus pasal 4, kitab Injil Markus pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-41. Namun karena ini cukup panjang, ya, saya akan membaca beberapa bagian saja, dan saya akan fokus nanti di ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Itu cerita Alkitab yang sangat lazim biasa kita dengarkan. Apalagi waktu saya sekolah minggu, saya masih ingat setiap tahun cerita ini tidak pernah alpa di gereja. Selalu ada cerita ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan bagi kita di ayat 1 sampai 2b dan nanti ayat 33 sampai 41. Saya baca, kita perhatikan dengan sesama. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 33 sampai 41. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, Ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di bawah tilam, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Satu pokok perenungan murid yang sedang dibentuk. Satu pokok perenungan murid yang sedang dibentuk. Minggu lalu kita belajar satu hal yang sangat penting, yang merupakan sebuah hakikat atau esensi atau tujuan kita hidup, yaitu tentang keselamatan. Siapa yang tidak mau selamat? Semua orang mau untuk diselamatkan. Itulah gunanya kita percaya kepada Kristus. Dan kita belajar satu hal penting, kita ini berdosa dan kita diselamatkan oleh anugerah. Jadi pendosa ini diselamatkan oleh anugerah. Dan saya selalu percaya bahwa Kristus selalu memilih siapa yang akan Dia selamatkan. Kristus selalu memilih. Dan setelah Dia memilih, Dia membentuk orang yang dipilih ini. Dia pilih ini menjadi pengikut yang setia, menjadi murid bagi Kristus. Dan ini nyata di dalam perintah Kristus. Dia katakan ini. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Ini pokok penting Bapak Ibu. Dan sekarang kita ini sedang berusaha menjadi murid, dan mungkin kita sudah menjadi murid. Kita bertanya, apakah murid itu? Kalau kita belajar sedikit bahasa Yunani, karena kalau menafsir kita sering melihat bahasa Yunaninya. Murid itu dalam bahasa Yunani itu matetais, atau juga matetes, macam begitu. Dia ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi disciples. Jadi dia murid yang berdisiplin atau murid yang disiplin.
Sehingga kata-kata untuk murid ini biasa digunakan kepada murid SD. Karena mereka itu orang yang disiplin, mereka dibentuk menjadi murid. Nah, ini juga diberikan kepada murid Kristus. Mereka disebut disciples atau orang yang berdisiplin atau murid yang disiplin. Tentunya sebagai murid, mereka harus taat terhadap ketentuan atau ketetapan guru mereka. Nah, kita sebagai murid Kristus atau yang sedang dibentuk menjadi murid Kristus, kita disebut sebagai murid Kristus sehingga kita berdisiplin taat kepada Kristus sebagai guru kita, sebagai guru agung kita. Nah, Injil Yohanes membahasakannya sebagai antara gembala dan domba-dombanya. Di dalam Yohanes pasal 10 Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14, dia katakan, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ini kata lain antara guru dan murid, gembala dan domba. Mengapa Yohanes melihat ini sebagai antara gembala dan domba? Domba-domba itu pasti mengenal siapa gembalanya, dan gembala yang baik pasti tahu siapa domba-dombanya. Dan domba-domba itu ketika gembala datang pasti akan mendengar, ini gembala saya. Dan Yesus menempatkan diri bahwa saya ini adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia melindungi domba-dombanya dengan nyawanya. Sedangkan gembala upahan, ketika tantangan datang, dia akan kabur, kira-kira gitu, dia akan lari. Nah, sebagai domba, Kristus sebagai gembala, dia menuntun kita. Di dalam Mazmur pasal 23, Bapak Ibu ayat 1 sampai 6 itu sungguh sangat jelas bagaimana Kristus sebagai gembala membimbing domba-dombanya atau membimbing Daud. Daud memposisikan diri sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik itu menentukan pada kerumput hijau, kerumput yang hijau, ke air yang tenang, bukan air yang deras. Meskipun domba itu ada di dalam lembah kekelaman atau di dalam ancaman, dia tidak takut karena ada gembala yang bersama-sama dengan dia. Nah, itulah murid. Murid itu tidak hanya diberi berkat, tapi dia itu diberi penyertaan. Diberi penyertaan dalam segala macam kondisi dan tantangan, dia diberi penyertaan. Nah, kita akan melihat, ya. Kalau kita melihat teks kita di dalam Markus pasal 4 ini, khususnya di dalam pembacaan kita ini tadi yang saya fokus di dalam ayat 33 sampai 41. Di dalam ayat 33 sampai 34, di sini ada sebuah perbedaan, ya, perbedaan antara murid Kristus dan orang-orang banyak yang mengikuti Kristus. Dan Kristus membuat pembedaan di antara keduanya. Ya, Kristus membuat pembedaan di antara keduanya. Kita perhatikan dengan seksama di ayat 33 ini. Dikatakan firman Tuhan, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ya, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dalam perumpamaan semacam itu yang seperti apa? Perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang pelita dan ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang biji sesawi, ya. Kristus memberitakan firman kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang banyak. Ini bukan murid, ya. Di sana juga ada murid, tetapi Kristus berfokus kepada orang banyak sesuai dengan pengertian mereka. Jadi Kristus memberitakan firman kepada orang banyak selain muridnya, gitu ya, di dalam perumpamaan yang dipahami oleh orang-orang saat itu. Karena perumpamaan adalah salah satu metode pengajaran saat itu. Kalau di zaman sekarang metode pengajaran berkembang sangat pesat dan cukup banyak, ya. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada orang banyak itu, ya.
Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Kita melihat teks kita lagi. Di dalam pasal 4 ini, ya, saya memperhatikan dan saya bertanya dan merenungkan dalam hati saya, mengapa di pasal 4 ini muncul yang notabene semuanya diisi oleh pengajaran Kristus dalam bentuk perumpamaan. Di bagian terakhir perikop ini muncul kisah angin ribut diredakan. Saya selalu bertanya, kenapa LAI ya membuat, atau orang yang menetapkan pasal ini membuat pasal ini, pasal 4 itu menjadi satu kesatuan. Dari situ banyak pengajaran untuk perumpamaan. Di bagian terakhir muncul angin ribut diredakan. Muncul kisah angin ribut diredakan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, ketika kita sekolah minggu dulu, kalau kita bersekolah minggu, sempat bersekolah minggu, ya, karena ada orang yang tidak sempat bersekolah minggu. Kalau kita sempat bersekolah minggu dulu, kita akan selalu mengingat cerita yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Angin ribut diredakan ini menunjukkan tentang mujizat Kristus dan kemahakuasaan Kristus. Benar kan? Jadi kita hanya memandangnya seperti itu, bahwa perikop atau kisah angin ribut diredakan itu adalah kisah tentang mujizat Kristus, di mana badai, di mana gemuruh ombak itu taat kepada Kristus. Tapi saya ingin melihat dari sisi lain. Ini adalah sebuah pengajaran Kristus kepada mereka. Ingat Bapak Ibu di atas tadi ayat 34, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Murid, bukan orang banyak. Kalau orang banyak itu mereka hanya diceramahi. Tetapi kepada murid dia dibentuk secara tersendiri. Dia diajar secara tersendiri. Namanya dia sedang di privat. Dia masuk ke dalam kelas privat berarti. Dan seorang murid tidak pernah tahu bagaimana cara guru ini, dan kita sebagai murid Kristus tidak pernah tahu bagaimana Kristus akan membentuk kita. Tetapi kita dapat merasakan ini. Murid-murid juga sama. Murid-murid tidak tahu bagaimana cara Kristus akan membentuk mereka, yang pada akhirnya mereka akan menjadi rasul, mereka menjadi murid pengikut yang setia. Mereka tidak tahu. Tetapi ketika mereka melaluinya, mereka sadar ternyata mereka sedang dibentuk menjadi seorang. Mari kita lihat bagaimana cara Kristus membentuk murid-muridnya ini. Di bagian pertama dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. 34. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Terjadi sebuah pemisahan. Kristus memisahkan mana yang murid dan mana yang bukan murid. Kristus memisahkan. Kemudian murid itu dibawa oleh Kristus. Dan lihat di sana ada perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mempelajari dan melihat Injil secara keseluruhan, ternyata murid Kristus bukan hanya yang ke-12 itu, tetapi ada juga murid yang 70 itu. Termasuk mungkin di sana ada Marta, Maria, Lazarus dan orang-orang yang disebutkan. Tetapi itu juga pengikut setia Kristus, itu juga murid Kristus. Ya. Kemudian mereka dipisahkan dari orang banyak. Mengapa mereka dipisahkan? Salah satu yang saya melihat di sini, Kristus melihat bahwa orang-orang banyak ini mereka tidak akan memahami cara Kristus membentuk muridnya. Dan Kristus tahu bahwa ketika orang banyak ini masuk ke dalam metode atau cara pembentukan Kristus kepada muridnya, orang banyak ini akan gampang menyerah. Di mana kita lihat? Kita bisa melihat di pasal 4 ya, dalam perumpamaan tentang penabur. Saya hanya akan membaca dari ayat 14 sampai ayat 20. Kita perhatikan Markus 14 ayat 14 sampai 20. Ketika Kristus sedang mengartikan arti perumpamaan tentang penabur yang dia berikan kepada orang banyak, dia katakan ini. Penabur itu menaburkan firman orang-orang yang di pinggir jalan. Penabur itu menaburkan firman orang-orang yang di pinggir jalan. Tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman,
Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka mereka segera murtad. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kristus tahu bahwa Dia telah memberikan perumpamaan itu. Ini kalau kita belajar tafsir, Bapak Ibu, ini disebut konteks pembacaan. Konteksnya mengajarkan atau memperlihatkan kepada kita bahwa Kristus akan memisahkan bahwa orang banyak berbeda dengan murid-muridnya, sehingga Dia memisahkan. Kenapa? Kristus tahu orang-orang banyak itu mereka mungkin mendengarkan firman, tapi firman itu tidak tinggal di dalam diri mereka. Firman itu akan segera lenyap dari dalam hati mereka, dalam diri mereka, sehingga firman itu tidak berbuah. Karena itu Kristus memisahkan antara yang disebut orang banyak itu yang Tuhan Yesus ajar dan pengikut, dan murid, dan pengikut yang setia. Karena kita tahu padanya banyak orang yang mengikuti Kristus ketika Dia masih hidup, ketika kita mempelajari Injil secara keseluruhan. Tetapi kita melihat di akhir hidup Kristus, apa yang terjadi? Orang-orang yang menyaksikan Kristus membuat mujizat, orang-orang yang mungkin diberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang, mereka pada akhirnya berkata, salibkan Dia, salibkan Dia. Berapa orang, banyak orang, atau orang-orang banyak itu yang bertahan ketika Kristus akan disalib? Bukankah hanya sedikit saja? Bahkan murid-muridnya itu banyak yang lain. Petrus kembali ke kehidupan lamanya menjadi seorang nelayan. Bukankah seperti itu? Sehingga Kristus tahu. Makanya Kristus, saya percaya bahwa Kristus selalu memilih siapa yang akan menjadi murid-muridnya, dan Kristus selalu memilih siapa yang akan Dia selamatkan. Karena Dia tahu perbedaan antara murid dan murid. Setelah Kristus memisahkan murid dari orang-orang banyak itu, kita melihat kelanjutannya. Terjadilah peristiwa, dikatakan oleh firman Tuhan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Baik Bapak Ibu, kita akan berpikir secara realistis dan melihat di kalangan murid-murid Kristus ada pelaut ulung, itu ya, Petrus, Andreas, dan beberapa yang lain. Bukankah mereka pelaut yang ulung? Sebelumnya mereka nelayan, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyerah terhadap badai. Saya searching di Google, ada enggak ya badai atau ombak di danau yang begitu besar? Saya dapati agak jarang. Biasanya badai dan taufan itu mengamuk ketika itu di laut, tetapi ini di danau. Sehingga kita bertanya, badai sebesar apa yang ada di danau itu, yang terjadi di danau? Sehingga pelaut sekelas Petrus, Andreas itu menyerah terhadap badai itu. Bukankah dulunya mereka seorang nelayan yang ulung? Sempat Petrus berkata, guru, sepanjang malam kami telah mencari ikan tapi tidak dapat. Bukankah mereka cukup profesional sebagai seorang nelayan? Tetapi toh akhirnya mereka juga takut terhadap badai.
Apa yang ingin kita lihat di sini? Seorang murid ketika dia dibentuk di dalam pekerjaannya, bahkan di dalam keprofesionalitasnya, dia akan tetap mengalami titik-titik di mana dia merasa saya tidak mampu mengerjakan hal ini. Atau seprofesionalnya orang, pasti di dalam pekerjaannya itu dia selalu mendapat titik, dia menemukan bahaya. Apalagi seperti Pak Komandan masuk dalam dunia militer, gitu ya. Profesional sebagai seorang tentara, tetapi di dalam perjalanan sebagai seorang tentara, bukankah juga di dalam keprofesionalitas itu yang terjadi? Apa yang terjadi? Kan kala juga bahaya juga mengikut. Sama seperti murid-murid ini. Ketika mereka dibentuk begitu ya. Mereka sedang dibentuk ini menjadi seorang. Di dalam keprofesionalitas seorang Simon Petrus dan beberapa murid-murid yang lain yang merupakan seorang nelayan, mereka toh tidak mampu menghadapi badai. Dan akhirnya mereka membangunkan Kristus. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Apakah engkau tidak peduli kalau kita akan mati? Sebagai seorang gembala yang baik, guru yang melindungi, gembala yang melindungi yang terbaik, Kristus mendengar suara murid-muridnya, lalu mulai kemudian menghadik badai itu, tawuran, dan dikatakan seketika itu danau itu menjadi teduh sekali, menjadi sangat hening. Kemudian dia memberikan kalimat teguran, kalimat pengajaran. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Inilah saya katakan bahwa Kristus selalu membentuk murid-muridnya itu dengan cara-cara yang tidak terduga, karena dia urai segala sesuatu itu secara tersendiri. Dan meskipun Kristus sudah memberikan tantangan bahaya untuk membentuk muridnya, Kristus selalu ada di sana mendampingi. Karena Bapak Ibu, tipe orang itu ada dua. Ada yang lemah dengan masalah, tapi kuat dengan berkat. Tapi ada yang lemah dengan berkat, tapi kuat dengan masalah. Kira-kira gitu ya. Ada kita, kalau kita terima berkat banyak itu kan, akhirnya kita banyak orang meninggalkan Kristus, kira-kira gitu ya. Tapi ada orang yang terkena masalah, ya, akhirnya dia meninggalkan Kristus, kira-kira gitu. Itu dikatakan dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Datanglah kekayaan, kekhawatiran, kebudayaan, penindasan, kemudian mereka meninggalkan Kristus. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Kristus membentuk kita menjadi seorang murid. Tapi yang kita tahu dan kita rasakan bagaimana cara Kristus membentuk kita, bahkan di dalam masalah yang kita melihat ini tidak bisa diselesaikan kok dengan cara-cara manusia. Kok akhirnya kita bisa melewati? Iya kan Bapak? Bukankah kita merasa seperti itu? Kita sedang berada di titik yang paling rendah kita dalam kehidupan kita, dan kita merasakan ini saya tidak mampu, tapi kita datang bersungguh kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Akhirnya kan Tuhan kemudian menumpang kita lagi naik ke atas. Sedikit kesaksian Bapak Ibu, tahun 2015 kan saya kehilangan papa. Ya kebetulan saya salah satu anak yang manja, kebetulan ya. Dan tahun 2015 itu saya sudah di SMA kelas 3 ya. Tapi sebelum meninggal ya, papa saya selalu mengunjungi saya di kos di SMA, karena ya mungkin karena orang tua saya tidak terlalu mengerti ilmu parenting ya, ilmu mengasuh anak, sehingga di usia SMA kami sudah dititip di kos-kosan kira-kira gitu ya. Dia selalu mengunjungi saya di akhir hidupnya. Dan satu kali yang saya selalu berbincang, Pak, saya mau lanjut kuliah di sini, saya mau lanjut kuliah di sini. Dan keluarlah satu kalimat dari beliau, sekolah teologi lah nanti yang penting kamu mau jadi apa saja, yang penting sekolah teologi dulu. Dia bilang begitu. Nah,
akhirnya saya masuk sekolah tinggi. Tapi waktu itu, waktu dia meninggal, akhirnya semuanya pendaftaran saya di universitas saya cancel semua. Tidak ada yang saya lanjutkan. Tidak ada yang saya lanjutkan. Dan kemudian penguatan dari beberapa orang, beberapa pendeta dan jemaat Tuhan, akhirnya saya memutuskan saya masuk sekolah teologi. Tetapi waktu itu pilihannya dua, STTG baik atau STTG Jeffrey. Dikuatkan lagi lah saya diberi pandangan. Akhirnya saya berdoa sendiri dan tiba-tiba saya dihubungi dari tim STTG baik untuk ikut tim misi ke daerah Mulaka Umbana waktu itu. Ikutlah saya. Waktu saya melihat, akhirnya setelah bulan Desember saya memutuskan saya mau kuliah di STTG baik. Tetapi apa yang saya lihat? Waktu itu kami betul-betul mengalami keterpurukan yang luar biasa. Di mana seorang bapak, dia lagi tulang punggung keluarga, mama saya bisa apa kasihan? Ya kan? Dia hanya seorang ibu rumah tangga, hanya mendukung pelayanan bapak saya waktu itu. Maka saya lah tulang punggung keluarga ya, satu-satunya. Akhirnya, tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi ini yang saya lihat, Tuhan selalu memilih siapa yang ingin Tuhan selamatkan, siapa yang Tuhan akan pakai, siapa yang Tuhan akan bentuk jadi. Dan ketika Tuhan sudah membentuk menjadi murid, Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk murid itu sampai dia menjadi murid yang mantap. Kita melihat murid-murid juga seperti itu. Akhirnya murid-murid di akhir cerita atau kisah yang diceritakan ini, mereka mengatakan, siapakah gerangan orang ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita melihat atau membaca teks dari pasal 1 sampai pasal 3, banyak mujizat yang Kristus lakukan dan dilihat oleh murid-murid. Itulah mengapa dia bertanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Selalu Kristus bilang begini, berapa lama kita sudah lama bersama-sama. Saya sudah melakukan banyak mujizat-mujizat, masih kamu tidak percaya? Saya telah banyak menyertai kamu, mengapa kamu masih tidak percaya? Mengapa kamu masih begitu ketakut? Mengapa kamu masih begitu khawatir? Bukankah di dalam kehidupanmu Tuhan sudah, atau kira-kira Kristus bilang ini, saya sudah menyertai kalian sampai di titik ini, mengapa kalian tidak percaya gitu? Mengapa begitu takut? Mengapa tidak percaya? Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Kristus membentuk seorang murid, di akhirnya ternyata Kristus itu memberikan kuasa kepada kita. Di dalam bahasa Yunani atau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saya menemukan ada dua kata Yunani yang dipakai untuk kuasa. Yang pertama itu dunamos, dan yang kedua itu exousia. Nah, dunamos inilah muncul kata dinamit. Dunamos. Kalau dinamit itu meledak, bukankah dia hanya meledak di area jangkauan ledakannya? Ini saya bisa bawa ke dalam kekuasaan yang cukup terbatas seperti ini ya. Bupati Tanah Toraja hanya bisa memerintahi Tanah Toraja, tidak bisa memerintahi Mereka. Sebaliknya, Bupati Mereka juga tidak bisa memerintahi Tanah Toraja, dia hanya bisa memerintahi Mereka. Kira-kira gitulah kuasa dunamos untuk kita bisa paham. Ya. Tetapi kuasa exousia ini disebut kuasa otoritas atau kuasa supernatural. Ini yang diberikan kepada murid. Exousia ini. Sehingga ketika seorang murid berdoa, ketika dia berkata, ketika dia berkhotbah, muncul sebuah otoritas, kelihatan otoritas dari Kristus. Cara berbicaranya juga bertutur kata dan bertingkah laku memberkati orang lain, karena dia punya kuasa. Dan apa? Dan bagaimana lagi kita melihat kuasa ini adalah diri kita? Kuasa ini diberikan kepada kita untuk menyertai kita sebagai seorang murid. Sehingga kita, ketika kita ada dalam sebuah keterpurukan yang seperti yang saya katakan tadi, ada dalam masalah, kuasa ini yang menyertai kita. Sehingga orang akan melihat, kok masalahnya begitu besar ya, tapi masih bisa bertahan. Kok masalahnya itu tidak masuk akal lagi, tapi kok dia bisa melalui masalah itu.
Karena diberi kuasa eksosia. Ini kuasa supernatural. Ketika sebelum Kristus naik ke surga, dia mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan seterusnya. Dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kan nggak seperti itu Bapak Ibu ya? Bagaimana kita menjadikan orang murid? Jadilah murid terlebih dahulu. Mungkin memberitakan Injil masih sangat sulit untuk keluar dari mulut kita. Apalagi kalau banyak orang yang menggebu memberitakan Injil ya, kira-kira dapat dengan emosi. Mereka memberitakan Injil sebenarnya itu pergilah dengan hati tenang dan hati tulus, gitu ya. Kalau lawan atau orang yang ingin kita injili mulai melakukan perdebatan, ya udah tinggalkan aja Bapak Ibu ya. Iman kita bukan untuk diperdebatkan, untuk dilakukan ya, gitu ya. Murid itu, kalau kita belum mampu untuk memberitakan Injil secara verbal dengan tutur kata kita, mulailah dengan tingkah laku kita, cara kita hidup memberkati orang. Cara kita bertingkah laku kemudian menjadi teladan bagi banyak orang. Cara kita bertutur kata menjadi hal yang sangat menjadi kekuatan bagi orang. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 dia mengatakan begini. Tuhan Allah telah mengajar aku dan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Untuk apa diberikan lidah seorang murid? Untuk berkata-kata dengan hikmat, sehingga aku mengetahui apa yang harus kukatakan kepada orang-orang yang letih dan lesu. Setiap pagi ia membangunkan aku serta membukakan pengertianku mengenai kehendaknya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seorang murid tidak berusaha untuk tahu siapa Allah, tapi dia berusaha untuk mengenal Allah itu. Karena di dalam pengalaman saya sekolah teologi, banyak kami termasuk saya berusaha untuk mengetahui bagaimana sih Allah itu. Dengan otak logika yang terbatas ini, mau mengetahui Allah yang tidak terbatas, bukankah itu mustahil? Sehingga tidaklah mengherankan orang yang sekolah teologi, mereka cerdas dalam menggali firman Tuhan, cerdas mengetahui banyak tentang ayat firman Tuhan. Akhirnya pada akhirnya mereka meninggalkan Kristus karena mereka berusaha untuk tahu. Otak yang terbatas dipakai untuk berusaha untuk mengetahui yang tidak terbatas. Di dalam sepanjang Alkitab hanya satu yang Tuhan tuntut kepada kita, mengenal Tuhan. Kita tidak perlu berusaha untuk tahu siapa Allah itu. Bahkan untuk tahu diri kita sendiri kita tidak tahu. Berapa banyak helai rambut kita, bukankah kita tidak tahu? Tetapi Allah tahu. Sehingga kita hanya berusaha mengenal siapa Allah itu, dan pengenalan kita akan Allah itu, kita akan memahami siapa kita sebenarnya. Semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mengerti apa kehendaknya. Tapi semakin kita berusaha untuk tahu siapa Allah dengan pikiran logis kita, kita akan semakin tersesat. Karena kita tidak tahu siapa Allah itu, kita hanya bisa mengenalnya lebih dalam. Apa yang dikehendaki untuk kita? Menjadi seorang murid dengan firman yang kemudian berbuah di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus membentuk murid-muridnya dan kita sebagai murid-muridnya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kristus selalu membentuk kita, menjadikan kita seorang muridnya. Kita diberikan kuasa. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita alami, kehidupan kita seharusnya harus memperlihatkan ciri seorang murid Kristus. Seorang murid Kristus yang di dalam tutur kata dan tingkah laku memberkati orang. Kuat di dalam masalah, kuat dengan berkat.
kita akan selalu disertai oleh Kristus. Mungkin kita katakan bagaimana berkat Tuhan atau penyertaan Tuhan itu datang. Mungkin tidak berupa materi. Ingat Bapak Ibu, Kristus mengatakan Tuhan menciptakan matahari untuk dinikmati orang yang tidak percaya kepada Kristus dan orang percaya. Dia menurunkan hujan untuk dinikmati orang yang tidak percaya dan orang percaya. Tetapi Kristus hanya memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kuasa itu atau memberi penyertaan kepada murid-muridnya. Kuasa penyertaan itu mungkin bukan berupa materi, berupa sukacita, damai sejahtera, kuat secara mental, kuat secara rohani, masih diberi pengharapan, masih diberi kekuatan untuk beriman, masih diberi kerenduan untuk mengasihi orang lain. Sehingga di dalam menjalankan tugas yang diberikan Kristus kepada kita untuk apa? Menjadikan segala suku bangsa murid Kristus. Kita akan tetap. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang kita percayai di dalam kehidupan kita, bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kita percaya. Bagi teman-temanku, anak-anak muda, janganlah menyerah. Mungkin kita capek gitu ya, atau Bapak Ibu di dalam kehidupan mungkin kita capek, lelah, takut, sedih, marah. Kita hanya punya satu jalan untuk Kristus. Kita akan kemana saja pergi, tapi kita harus ingat satu jalan kita untuk kita datang kepada Kristus. Kalau dalam mempelajari atau berusaha untuk tahu siapa Tuhan, mengenal Tuhan, kita memiliki banyak keraguan-keraguan. Ingatlah satu perkataan dari seorang teolog yang saya kenal. Dia katakan, semakin saya ragu akan keberadaan Tuhan, semakin saya ragu akan pemeliharaan Tuhan, semakin pula saya mempercayakan hidup kepada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman saat ini. Hamba-Mu dikuatkan oleh firman Tuhan ini, dan harapan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan menyegarkan juga jemaat dan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah terus hidup kami oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi berkat, teladan bagi banyak orang. Sehingga mungkin saja dengan apa yang kami lakukan saat ini membuat orang mengenal Kristus. Tapi biarlah kami terus tunduk kepada kehendak Tuhan. Kehendak kami berada di bawah kehendak Tuhan, sehingga kehendak Tuhan akan menjiwai kami dalam melakukan setiap aktivitas langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami saat ini kami tetap serahkan kelanjutannya ke dalam tangan, dalam nama Yesus. Amin.